Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya ke cerita yang pertama. Halo Bang, apa kabar? Semoga sehat selalu sekeluarga dan para fans setia Abang, amin. Ini friends bukan fans. Gue tidak suka memiliki fans, sukanya friends. Karena friends itu biasanya datang with benefit tuh, friends with benefit. FWB tau gak sih lu? Enggak guys. Nama gua Rosa Liana Dewi. Nama akun YouTube gua Selai Bubuks. Hah? Semoga dilihat sama orang yang nunggu cerita gua tadi. Dan semoga teman-teman gua sadar gua ternotis oleh Opa Andri. Gitu. Gitu. Lu tau gak sih ada tulisannya oleh Opa Andri. Ini adalah cerita horor pertama dan terburuk bagi gua karena sampai saat ini gue trauma banget lihat jenazah dikafanin atau dipocongin. Gue pernah lihat kuyang, tuyul, sampai bayangan-bayangan hitam doang. Tapi tetap pocong satu-satunya setan yang bikin gue nggak bisa gerak kalau ngelihat dia. Coba lu cek dulu badan lu, BG, siapa tahu badan lu kunci setang. Gue ngetik ini sambil nostalgia kejadian waktu gue masih kelas 2 atau 4 SD. Sampai masih 4 SD. Gue anak solehah sih gitu. Tidak ada orang solehah yang mengaku dirinya solehah. Come on. Opa lagi lu manggil gue. Gue anak solehah sehingga rajin mengaji di salah satu masjid dekat rumah semenjak TK. Sehingga gue tahu betul seluk-beluk, gang per gang, lorong per lorong di masjid itu. Kejadian ini pas di bulan Ramadan, which mean Jaksel asli. Gue setiap malam bakal tarawih sama satu keluarga. But seperti kebanyakan anak kecil lainnya, gue gak pernah sholat waktu tarawih. Gue bakal asik main sama bocil lainnya dan lari-larian atau kejar-kejaran kesana kemari. Halo member baru, halo orang-orang yang baru datang, selamat datang, mari kita nikmati cerita ini. Thank you. Hari itu gue main seperti biasa sama bocil-bocil itu. Gue lari-larian kesana kemari sambil teriak dan ketawa-tawa. Nah, di suatu momen entah kenapa gue berpikir, ngumpet aja di lorong tangga. Niatnya setelah lari-larian gue mau ngajak main petak umpet gitu. Akhirnya gue lari ke suatu lorong di samping syaf orang sholat. Cuma ada pembatas tembok dan pintu kaca di antara kami. Jadi jaraknya cuma 6 langkah kaki orang dewasa lah. Di lorong atau koridor itu ada tangga menuju lantai 3 ke syaf pria. Nah, karena posisi di luar dingin, akhirnya gue diem bentar buat ngeliat langit dan pemandangan gitu dari pinggiran tembok. Lama-lama gue iseng tuh ngintip-ngintip ke sela-sela tangga di atas. Jreng! Wah, ada orang main gitar di atas. Ceng, ceng, cet, cet, cek, cet. Gue diem. Lu bayangin dulu, papasan sama setan yang jaraknya cuma 4 meteran dari posisi lu. Di kuping gue cuma terdengar suara ustadz lagi baca-bacain ayat-ayat sholat. Gue lupa itu surat apa, tapi gue langsung merinding waktu ustadz baca ayat yang akhirannya Syaitonirrojim. Maaf kalau itu sana Arab. Selebihnya gak ada suara lain. Posisi gue berdiri di pinggiran sambil nyangkutin siku gue di sisi tembok. Kaki gue jinjit ke tembok dengan niat bisa ngintip lebih tinggi. Pala gue dongak ke atas dan di atas sana ada pocong gede banget bang. Kepalanya nyentuh langit-langit atap masjid dan noleh ke bawah. Ya Allah. Jadi di sini kita lihat-lihatan gitu. Durasinya mungkin sekitar 2 ayat surat pendek. Makanya gue inget banget wujudnya. Dia gak gerak, diem aja. Tapi bungkus kafannya yang robek-robek terhempas-hempas gitu karena angin malam. Kain kafannya kotor sekali. Tidak coklat bekas tanah, tapi lebih ke borok hitam-hitam kebakar dan lecet kegesek gitu. Matanya melotot seperti gak ada kelopak mata. Wajahnya berdarah-darah luka. Nanah basah berlendir lengket bonyok. Kalau lo tahu video siksa kubur kayak gitu dah, mukanya hancur memar, darah kering, bonyok dan lain-lain. Tapi itu bukan apa-apa, anjing merinding. Anjingnya ngeliat setan ternyata merinding.
Setelah selama itu gue ngeliat dia, gue sadar tuh, astagfirullah, pocong. Dan di detik itu gue kayak dengar suara dari pocong itu kayak eh kayak orang setruk. Kayak orang setruk. Emang orang setruk bisa ngomong? Gue otomatis lari setelah sadar orang yang sholat udah pada tahiyat akhir. Gue lari ke barisan mereka sholat dan nyari emak gue. Gue gak cerita apa-apa, diem aja duduk di atas sejadah. Setelah itu gue juga sadar ternyata gak ada bocil yang main sama gue dari awal. Gue tahu ini karena gue nggak ada lihat mereka di mana-mana sampai sholat tarawih selesai. Mereka dari awal syafnya di tengah mepet tembok. Jadi gue yang nyari mereka main. Gue yakin mereka bukan manusia karena nggak mungkin bocil sebanyak itu tiba-tiba hilang dalam satu barisan syaf di tengah pula. Gue shock sih. Rasanya kayak gue ditegur gara-gara nakal nggak sholat. Belum selesai sampai di situ. Kapan hari gue balik ke masjid buat ngaji. Ada momen ketika zuhur semua murid bakal ke kamar mandi buat ngambil wudhu. Posisi gue telat karena lama jalan kakinya, jadi tempat wudhu perempuan penuh. Akhirnya inisiatif, gue wudhu di tempat biasa orang mandiin jenazah. Respect. Gue gak takut karena itu zuhur, siang bolong, cuaca panas. Men, asal lu tahu ya, justru kadang keheningan ketika siang itu menyeramkan loh, asli. Parah. Karena kebelet, gue sekalian deh pipis di sana. Karena lampunya mati, bang. Gue pipis gelap-gelapan. Bentar ya internet ya, bang. Iya, kecap Malik. Iya, bentar, kecap Maliki. Maliki lagi. Gue pipis gelap-gelapan dikit. Walau ada cahaya dari rongga-rongga di atas pintu itu, pas gue nyebok, gue kaget. Kok di lantai banyak ulet? Dah, lu kencing keluar ulet tapi gimana? Gue lihat kayak centok. Gue ngelihat ke sendok. Centok nih apa? Centok nyedot banyak kulit juga intinya di tempat yang dia nyendok lah. Otomatis gue teriak dong. Bukan karena takut, gue lebih ke jijik. Nah ini nih teman gue yang cowok-cowok kaget dong. Gitu kaget mereka. Akhirnya bantuin buka pintu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Gitu. Dibukalah pintu itu dan gue langsung loncat keluar. Ini gue gak cebok nih. Iya Allah. Gue jelas dong bilang, itu ada ulet, ada ulet. Dan teman-teman gue pada bilang, mana, ya itu, respect. Dan fuck, setelah gue toleh untuk yang kedua kalinya, kamar mandinya itu ternyata bersih. Di sini gue baru nyadar, gue takut. Di benak gue, oh masih diganggu ya gitu. Aku sekecil itu berpikir mungkin ini azab kubur. Dan yang aku lihat itu semua nyata banget. Aku bahkan sampai sekarang jujur takut ke masjid itu. Karena heboh, penjaga masjid itu datang dan ngeliat aku shock banget. Dia bilang gini, udah gak apa-apa, cuma dikasih lihat sebentar. Please, gue nangis pulangnya. Bahkan gue sampai lulus dari ngaji gak pernah ke tangga itu lagi. Itu aja bang, maaf kalau gak jelas. Gue takut kalau cerita didatengin. Tapi gue pengen orang tahu. Kalau ada kesempatan gue ceritain lagi horor waktu lihat kuyang dan bayang-bayang hitam di bar gue kerja. Kerja di bar pada akhirnya. Wow. Terima kasih semua, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan. Thank you so much. Terima kasih banyak udah ngirimin cerita ini. Wow. Kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gua rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Gua so much sama gue Andri Sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye bye.